misalnya klinik yang kalian lakukan sekarang ini nggak mau denger kalian, pergi. Hai teman-teman, balik lagi bareng aku. Semoga nggak bosan ya ngeliat wajah aku. Nah sebenarnya kali ini aku udah siap-siap mau tidur, cuman tiba-tiba muncul ide, langsung aku catat aja. Dan tapi karena nanti bentar lagi habis ini aku mau beres-beres, aku mau minum kolagen drink dulu sekalian, pengen kalian lihat gitu kan. Nah jadi ini booster yang lagi dalam beberapa bulan terakhir ini lagi aktif banget aku minum. Oh aku tunjukin dulu yang udah aku minum ya. Nah ini beberapa yang udah habis dan di dalam ini masih ada stoknya. Jadi aku tuh langsung beli buat stok sekitar 1 bulanan karena aku udah ngerasa seenak itu sama ini. Sebenarnya mau kolagen drink apa aja kalian boleh coba yang sesuai dengan budget kalian juga. Nah kalau aku sukanya sama ini. Di video-video sebelumnya juga aku pernah kan nge-review kalau aku suka minum kolagen drink, madu, karena memang aku percaya teman-teman kalau booster dari dalam itu memang berpengaruh gitu. Ini aku minumnya 2 kali sehari, pas bangun tidur, sebelum sarapan dan sebelum tidur. Jadi aku minum dulu, baru cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, pakai skincare malam, baru tidur deh. Minum dulu ya teman-teman. Mau cobain boleh banget. Ini udah BPOM, ada L-glutathione-nya, ada vitamin C, kolagennya juga kalau nggak salah. Nanti aku kasih linknya di description box ya. Langsung aja kita ke pembahasan kita kali ini. Nah ini sih menurut aku penting juga ya untuk aku share, karena tiba-tiba kepikiran aja. Karena melihat dari beberapa, mungkin teman-teman yang sering ada nge-DM juga, lagi bingung kalau mau treatment itu harus treatment apa, harus gimana, biayanya berapa gitu kan. Sebelum, selama, dan setelah treatment, ini beberapa hal ini yang pengen aku share ke teman-teman sebelum treatment. Mau treatment apa aja ini, mau kalian treatment bopeng, laser, atau apapun itu ya teman-teman, ini mencakup semua treatment yang ingin kalian ambil. Yang pertama, mindset. Lagi-lagi itu yang lebih penting teman-teman. Karena gini, kenapa mindset yang pertama di hasil. Misalnya kalian coba treatment bopeng PRP misalnya. Nanti kalian kan konsul dulu ke dokter. Kalian tanya, kira-kira itu hasil, pasti pertanyaan paling umum, berapa kali dok aku harus PRP? Nah, nanti dokter yang benar akan menjawab pastinya lebih dari 1 kali dan melihat lagi gimana reaksi kulit mbaknya atau kakaknya atau masnya. Dokter itu nggak bisa memprediksi kalian nanti akan berhasil di 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Dan nanti juga bakalan kalian menghadapi situasi seperti teman kalian misalnya 3 kali udah kinclong. Kalian bisa jadi 10 kali, 20 kali, 15 kali, bahkan 50 kali misalnya. Nah itu adalah hal-hal yang terduga yang nggak bisa kita prediksi sekarang. Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman tuh hasil untuk tujuan itu sebenarnya perlu motivasi, jelas. Tapi aku jujur sekarang kalau mau treatment itu bukan pengen cepet ngilangin bopengnya sih, karena aku nggak mau berharap yang bahkan bakalan nyakitin aku sendiri gitu. Jadi motivasi aku untuk treatment sekarang ini, dimana aku juga sebenarnya udah di titik males banget buat ngurusin muka ya. Ya udah deh, kalau bopengnya nggak bisa dibaikin, setidaknya sekitaran yang nggak ada bopengnya masih bisa mungkin dimulusin atau mungkin disehatin lagi kulit yang ada sekarang. Gimana caranya untuk ke depan nggak usah lagi jerawatan. Itu sih maksudnya, bukan nggak usah jerawatan, itu lebih bijak lagi, lebih bisa lagi untuk menangani ketika jerawatan gitu. Kalau misalnya nggak jerawatan lagi kayaknya nggak mungkin, karena aku masih hidup, punya hormon juga. Yang kedua adalah mental dan fisik. Mental di sini ya itu yang lebih penting teman-teman. Lagi-lagi aku selalu bilang ke teman-teman tuh motivasinya gitu kan. Nanti kalian bakalan dihadapi selama masa proses ini, proses kalian treatment, yang aku bilang bisa sampai 2 kali, 3 kali, 10 kali, 15 kali. Dan kalian ketika belum menghadapi atau mendapatkan hasil yang kalian impikan, ekspektasi kalian ini tadi, itu bakal bikin kalian stres sendiri. Bener, aku udah pernah di posisi itu. Itu yang harus kalian siapin teman-teman. Fisik juga seperti itu. Treatment itu sakit. Dan juga mungkin apalagi kalau misalnya kayak aku yang harus, misalnya kalian ada jarak tertentu untuk ke klinik, misalnya jauh harus turun ke kota, yang memang udah tinggal di kota sih mungkin nanti lagi beda lagi permasalahannya. Secara fisik kalian juga harus sehat
harus siap juga dalam segala situasi yang akan mungkin nggak kita tahu apa yang akan kita hadapi nanti. Jadi siap mental dan fisik. Ini yang paling penting nih, soal kalian perlu banget untuk memikirkan soal keterusannya. Maksudnya apakah kalian memikirkan ini, aku treatment ini untuk berapa kali ya gitu. Apakah aku mampu setiap bulan? Apakah aku mampu untuk sesuai dengan anjuran dokternya nanti? Karena teman-teman, aku yakin ketika kalian tanya, dok aku nanti balik lagi, konsul ulang lagi, treatment ulang lagi, kapan ya? Pasti bakalan jawab 3 minggu atau 1 bulan. Itu yang masa waktu yang terbaik. Itu adalah masa regenerasi kulit teman-teman. Jadi rata-rata dokter yang pernah aku ajak konsultasi pasti jawabnya 3 minggu atau 1 bulan. Nah, jadi di jangka waktu itu kalian kira-kira siap nggak gitu untuk keluar biaya yang misalnya 2 juta setiap bulan untuk treatment top gitu ya. Siap nggak untuk menyiapkan waktu, misalnya kalian yang kerja atau mungkin memang ibu rumah tangga yang memang pasti banyak kegiatannya yang harus izin suami atau mungkin harus menyesuaikan dengan kegiatan di rumah. Nah, hal-hal seperti itu kalian udah siap nggak gitu? Itu yang perlu kalian pikirkan. Jadi buang jauh-jauh ketika kalian treatment itu sekali 2 kali langsung kinclong. No, enggak ya teman-teman. Apalagi kalau kasusnya ini bopeng bekas jerawat, itu di atas 3 kali udah pasti teman-teman. Jadi hal seperti itu perlu kalian siapkan. Pertama-tama makanya kan konsul dulu, kira-kira untuk kondisi wajah kalian itu perlu berapa kali. Pasti nanti bisa dikasih gambaran sama dokter kalian. Selanjutnya kak, emangnya harus gimana kak kalau misalnya nggak bisa ya rutin sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa nggak? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu kan sudah aku bilang tadi, regenerasi kulit itu sebulan. Tapi ya memang kan kembali lagi ke kalian, ke kitanya. Waktu kita yang punya, kita yang atur. Kembali lagi balik ke kalian. Kalau memang mau hasil maksimal, emang ada bedanya nggak sih kak? Tentu jelas mungkin ada bedanya. Kalau menurutku sih ada bedanya. Tapi nanti mungkin kan setiap orang beda-beda lagi kan. Gimana reaksi kulitnya. Kalau reaksi kulit kalian bagus, kalau memang kalian juga ngeboosternya bagus dari dalam tubuh kalian, bisa jadi kalian lebih baik hasilnya daripada hasil yang aku punya gitu. Yang kedua, pemilihan tempat atau klinik yang mau kalian pilih. Nah, ini perlu kalian hati-hati banget teman-teman, tempat. Oke, klinik-klinik terkenal, semua klinik ini pasti mempromosikan bahwa dialah yang terbaik ya. Tapi nggak semua yang terkenal, yang terbaik, termahal itu cocok di kita. Begitu juga aku bisa kasih tips yang dimana-mana selain coba gitu. Tapi kalaupun memang teman-teman betah, mungkin punya waktu saat ini untuk mensurvei, ya survei aja dulu. Bagaimana reaksi respon orang-orang tentang klinik yang udah kalian incer itu. Jadi gimana hasil, gimana plus minus dari klinik itu. Dan memang menurut aku pentingnya dicoba, kalian coba pertama kali, kalian nilai bagaimana teknik dan cara kerjanya. Jadi kalian facial, kalian pasti facial teman-teman. Mau treatment apapun kalian pasti facial. Dan facial itu bukan dokter yang kerjain, tapi terapis atau staffnya. Nah, kembali lagi ya, kalian yang tahu kulit kalian itu kondisinya gimana. Bagaimana pegangan si terapis ini terhadap kulit kalian. Kalau kalian ngerasa nggak nyaman dan kalian bilang dianya nurut, ya it's okay, kalian lanjutin. Kalau misalnya masih aja udah dibilang itu mbak nggak usah terlalu kenceng megangnya atau mijitnya, tapi si mbaknya masih aja kayak gitu, ya udah, itu boleh jadi catatan buat kalian. Itu penting teman-teman, karena semua berawal dari facial. Kalau facialnya aja udah bikin gak enak, ntar kalian bakalan bisa beruntusan seperti aku. Kemudian dari hasil pertama kali kalian treatment, jadi kalian evaluasi gimana dokter, kinerja dokternya, kinerja staffnya seluruhnya, pelayanan di situ. Dan after 1 bulan kalian lihat. Di sini aku bilang bukan lihat hasilnya bopengnya naik atau jerawatnya hilang atau apa ya, bukan ya teman-teman. Tapi gimana reaksi positif dan negatif yang kalian rasakan, banyakan yang mana. Misalnya, oh iya komedo aku jauh lebih berkurang, oh iya mungkin waktu disentuh wajah aku lebih lembut, oh agak cerahan, oh minyaknya agak berkurang. Jadi bukan ngeliat bopengnya naik atau enggak seperti yang sering didemokan orang-orang before after. Bukan itu sebenarnya intinya teman-teman. Itu bukan itu sebenarnya yang pertama, karena treatment apapun itu butuh menyesuaikan juga. Jadi bukan langsung mikirin bopengnya naik atau enggak gitu ya. Tapi itu dulu yang perlu kalian ingat lakukan. Kemudian harga. Nah, balik lagi seperti yang aku bilang tadi. Siap nggak kalian dengan harga misalnya 2 juta per bulan? Dan kalian misalnya dengan jangka waktu 3 minggu atau 1 bulan itu
Kalian siap nggak? Nah, itu yang perlu kalian survei lagi, kalian tanya lagi ke diri kalian sendiri gimana gitu ya. Kalaupun kalian nanti misalnya aku mau jangka 2-3 bulan aja kak, ya itu kembali ke kalian. Yang pasti jangan sampai ngeberatin diri kita masing-masing teman-teman. Harus enjoy, harus dinikmati. Karena ingat, treatment skincare itu untuk jangka panjang. Mungkin treatment itu bisa mungkin treatment itu nggak mesti, tapi sebagai pendamping, pembantu, penunjang dari skincare kalian ya. Apalagi untuk kulit-kulit yang memang udah butuh pertolongan, banyak kan orang yang datang treatment itu orang yang 99% orang yang datang karena kulitnya bermasalah. Padahal treatment itu juga bisa untuk pencegahan. Hanya aja kan mungkin banyak yang nggak tahu kalau treatment itu banyak ditujukan untuk orang-orang yang pengen sembuh. Padahal sebenarnya bisa dilakukan awal-awal lebih dini untuk melakukan pencegahan, dan hasilnya pun bisa lebih nyata dan lebih langsung. Jadi nggak perlu kayak 1-2 kali. Kayak misalnya kalau kulit kalian udah sehat, facial sekali, ya pasti bisa langsung kelihatan hasilnya. Karena memang kulit kalian kan tinggal membooster aja gitu. Treatment ini membooster aja, mendampingi skincare kalian gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga, siap untuk menunjang dengan pola hidup. Lagi-lagi aku selalu ingatkan ke kalian, ya harus dibantu dengan dari dalam tubuh. Tapi kayaknya banyak yang nggak terima, banyak yang nggak suka dengan jawaban itu. Karena pastinya kita semua yang pengen sembuh, pengen tahu obatnya apa kak, pakai apa ini obat supaya bopeng bekas jerawatnya tuh hilang. Itu terserah masing-masing, kembali lagi ya teman-teman. Tapi menurut aku kalau kalian memang setelah treatment ini kalian masih mau begadang, masih maaf ya minum alkohol, ngerokok, terus tidak menjaga kebersihan, makannya juga yang sembarang, yang manis-manis gitu kan, yang memang masih bakalan ya seperti itu ya, mending aku bilang jangan teman-teman. Karena itu lebih sayang uang kalian sih, sayang uang kalian, waktu kalian, pikiran kalian. Jadi menurut aku perlu dipikirkan matang-matang dulu soal ketiga yang sudah aku sebutkan ini. Keempat adalah siap resiko. Di resiko di sini bisa aja kulit kamu makin bagus, bisa aja sebaliknya teman-teman. Nah itu juga udah aku alamin. Jadi aku udah bilang kan kalau klinik yang sekarang ini udah klinik yang keempat gitu. Sebelumnya ya gagal karena makin banyak komedo, jerawat bermunculan. Itu adalah resiko yang negatif yang harus kalian siap terima. Nah itu kita nggak bisa prediksi juga. Nah kemudian kalau resikonya yang bagus, kulit kalian 1-2-3 kali treatment udah bagus ya, puji Tuhan, banyak-banyak bersyukur dan dijaga baik-baik hasilnya. Jadi itu juga perlu kalian pikirkan. Yang kelima itu harus dalam keadaan kondisi buat yang acne fighter nih, yang memang bekas jerawat atau ya jelas ya, atau bopengnya karena jerawat, itu sudah harus ya kulit kalian benar-benar dalam kondisi sehat dan bebas jerawat. Kalaupun memang jerawatnya masih on off, ya udah pastikan saat treatment, di hari treatment itu kulit kalian dalam keadaan bersih gitu. Kemudian apa aja yang harus kalian persiapkan, pikirkan selama masa treatment, itu udah aku catat nih. Yang pertama, kerjasama di sini kan seperti yang aku bilang tadi, dokter, perawat yang ada di situ adalah orang baru yang kalian temui. Jadi kalian juga harus aktif ngasih tahu kalau dok, kulit aku ini manja banget, jerawat banget, nggak boleh dipegang kasar-kasar, harus benar-benar lembut-lembut, nggak boleh dikasarin. Itu seperti yang aku lakukan ya teman-teman. Aku selalu bilang ini nih, kalau kalau kapasnya jangan diusuk-usuk ya, di tap-tap aja. Jadi itu adalah kerjasama kalian. Jadi kalau misalnya nanti pijitan terapisnya agak kekencengan, jangan kalian diem aja gitu. Atau kalau misalnya usapan kuasnya terlalu kenceng, apalagi buat kalian yang masih jerawatan, ngomong. Jangan pasrah hanya karena dia dokter, hanya karena dia perawat kalian diem. Nggak boleh, harus aktif ya teman-teman, harus tegas. Kedua, harus tegas bahwa dokter, kulit aku seperti ini, jangan kayak gini ya dok gitu, karena kulit aku cerewet, karena ini nih. Karena dokter kalian memang nggak tahu kan, kalian cuma bilang oh dokter aku kulitnya jerawatan sama sensitif di sini kan, mungkin dokternya kira hanya merah-merah, mungkin iritasi atau apa. Tapi kalian jelasin juga, seperti aku bilang, aku nggak mampu dok, dipegang aja kulitnya langsung merah. Jadi mereka sekarang tuh lebih kayak kalau lihat aku udah tahu, oh jangan kenceng-kenceng sama kakak ini, karena pasti ngomong kalau setiap di
pijit atau lagi di waktu lagi suntik nih, dokternya ngedep bekas tusukannya itu langsung digosok-gosok gini. Aku bilang, aku evaluasi lewat chat sih, lewat chat, karena mereka sekarang udah melakukan evaluasi lewat chat setiap 3 hari. Aku bilang kalau bisa untuk dokternya, kalau untuk mendep darah jangan digosok-gosok, cukup tekan dep aja, jangan digosok-gosok begini. Apalagi pakai kasa itu kasar banget teman-teman, itu kan seret-seret kayak seret-seret benang. Jadi aku udah bilang, dan next perawatannya aku memang udah, dokternya udah ngerti, tinggal di dep aja. Jadi bersyukur banget pun kalau kalian ketemu klinik yang memang mau denger saran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya klinik yang kalian lakukan sekarang ini nggak mau denger kalian, pergi. Dan kemudian setelah itu kalau kalian nggak ngerti nih, tanya ke dokternya gimana perawatan kalian sehabisnya di rumah, boleh nggak pakai skincare, boleh nggak pakai sunscreen, boleh nggak pakai ini. Tanya sepuas-puasnya. Bila perlu kalian dari rumah tanya, catet gitu, boleh nggak aku ini dok, ini tanya ya, mumpung kalian sudah berada di situ, tanya, mohon dibimbing sama dokternya ya. Setelah perawatan, nah ini yang jauh-jauh lebih penting ya. Pertama itu skincare. Aku udah bilang ke kalian dari hasil yang sudah aku lakukan ke diri aku sendiri, bahwa terkhusus yang kulitnya pernah punya masa lalu jerawatan parah, cukup basic skincare aja, tambah micellar water atau enggak toner juga hati-hati karena bisa kadang bikin iritasi. Tapi kalau udah cukup 3 ini sama micellar water, ya udah itu aja dulu teman-teman, jangan serum-seruman dulu. Dan ini juga membantu buat kita yang memang minim budget kan. Jadi dengan basic skincare, setidaknya budget untuk skincare ini ya udah, misalnya dalam 1 bulan 200.000 ya udah gitu kan, karena kita harus mengumpulkan uang juga untuk si treatment ini tadi gitu kan. Jadi tetap berimbang. Jadi kalau kalian pikir, kak aku tuh harusnya pakai skincare yang mahal juga dong kak supaya hasilnya lebih maksimal, buktinya di aku enggak juga, tetap aja aku hanya belum bisa menunjukkan hasil treatment aku teman-teman, karena ini belum genap setahun. Tapi nanti aku akan ada waktunya untuk share hasil treatment aku selama ini gitu. Karena kalau aku share per bulan nanti aku nggak mau kayak gitu. Intinya nanti aku akan share di lain kesempatan. Basic skincare dan perkuat skin barrier kalian. Kalau bisa lebih penting jangan cari yang niacinamide, mencirakan ini. Jangan dulu. Untuk masa downtime 3-7 hari itu, 3 hari biasanya nggak boleh pakai skincare, tapi tergantung dokter lagi ya. Nah 3 hari terus 7 hari. Nah kalau misal perawatan kalian itu bener, perawatan kalian yang dilakukan di klinik kalian juga bener, 3 hari seharusnya udah reda merahnya, bengkaknya. Jadi tinggal pengelupasan lagi, itu tergantung, biasa sampai 7 hari hilang bengkak dan mengelupas kulitnya. Jadi di situ masa kalian harus hati-hati. Pastikan setelah treatment itu masa-masa yang sulit untuk kalian menjaga, jangan timbul jerawat, jangan timbul kebanyakan maksudnya. Kalau after treatment itu tumbuh komedo sama jerawat itu wajar teman-teman, apalagi ada pengelupasan sel kulit mati. Tapi yang harus kalian pastikan, jangan kalian sampai tumbuh jerawat lagi. Apalagi kalau sudah treatment, udah habis uang, udah habis skincare. Caranya gimana? Itu tadi ya, pola hidup teman-teman. Apalagi yang jerawatnya karena hormon ya, pola hidup. Ini aku bilang di awal tadi sebelum treatment itu yang harus kalian pikirkan adalah jerawat kalian memang harus sembuh dulu. Dan ketika pun kalian memang jerawatnya on off, kalian udah tahu kalau muka aku jerawatan aku harus gimana, kalian udah tahu. Kemudian aktivitas luar. Nah ini aktivitas luar ini gimana setelah masa treatment itu, masa-masa antisipasi itu adalah 3 hari teman-teman. 3 hari pertama, apa kalian akan kegiatan luar, kegiatan panas-panasan di luar, pergi ngantor, bolak-balik, atau misalnya maaf mungkin teman-teman yang kerjanya kurir, mungkin misalnya kan antar-antar barang, atau mungkin lagi ada urusan sesuatu yang harus ngantar ini kesini, itu benar-benar kalian benar-benar harus bekal sunscreen teman-teman. Di sini aku bukan pengen kalian menakut-nakuti kalian untuk menjauhi matahari, tapi memang efek buruk sinar matahari itu senyata itu terkhusus sinar matahari di atas jam 9 dan di bawah jam 4. Nah, ini jadi bukan aku ngomong yang matahari pagi gimana kak, kan sehat, iya. Ini yang aku bicarakan matahari di atas jam 9 dan di bawah jam 4 sore yang perlu kalian waspadai teman-teman. Jadi itu yang perlu kalian pikirkan. Kalau misalnya hari ini kalian mau jadwal treatment tapi besoknya kalian aku mau ke pantai, mau piknik, mending gak usah ya, gak usah kayak gitu maksudnya.
Kalau bisa dalam 3 hari itu kalian tuh bener-bener kayak full di dalam ruangan dulu, tapi tetap full pakai sunscreen ya. Kemudian evaluasi hasilnya ya teman-teman. Nah, masa-masa yang perlu kalian lihat di 3 hari, di 7 hari. Bukan ngelihat bopengnya naik atau enggak, tapi lihat, cek ada reaksi negatif enggak, entah kalian beruntusan, merah-merah, bengkak, berdarah. Itu yang perlu kalian evaluasi. Bukan seperti yang banyak di luar sana, ini aku mau laporan ke kalian hasil treatment aku dalam 1 hari bopeng naik. Jujur aku kesel banget teman-teman. Ketika banyak banget, maaf banget, aku tidak mencerita siapapun, tapi ketika ada yang nge-share terus nge-share hasil aku treatment dalam 1 hari bopengnya udah naik teman-teman 2 hari. Ini yang kadang-kadang bikin mindset kita kacau semua. Jadi semua teman-teman yang ikut treatment berharap 1 hari udah naik bopengnya, tapi setelah 1 bulan kok balik lagi bopengnya. Itu nanti akan bahas secara di lain video. Kemudian menjaga, nah balik lagi ke yang aku bilang tadi, menjaga supaya gimana di semasa dalam 1 bulan atau 2 bulan atau sebelum kalian treatment lagi untuk yang ulangannya kedua kalinya, ya jagalah kulit kalian yang sudah di treatment ini tadi sebaik mungkin dengan menggunakan skincare. Pola hidup kalian nggak mesti yang harus bersih suci kayak atlet olahraga yang nggak boleh makan makanan berminyak atau makanannya harus berlebihan, nggak gitu teman-teman, tapi diimbangi. Ketika kalian di luar udah jajan minuman manis misalnya boba misalnya, ya di rumah fullkanlah minum 2 liter atau tambah lagi 2.200 2.500 gitu kan. Kalian sebagai, tadi aku udah minum boba di luar, ya udah aku nambah lagi deh jatah minum hari ini. Atau mungkin kalian yang aku hari ini tidur awal deh, aku usahakan yang biasanya tidur jam 1 tidur jam 12 deh. Itu udah kemajuan kok teman-teman, itu udah usaha terbaik. Dimana kalian juga udah belajar nggak mau megang-megang tangan kalau belum cuci muka, atau kalau emang nggak perlu banget gitu. Nah, hal-hal seperti itu perlu kalian cari tahu lah. Aku yakin kalian semua udah pada tahu. Jadi benar-benar teman-teman, kalian sebelum melakukan treatment, melakukan apa itu, jangan sampai kalian merasa nanti treatment kalian melakukan itu sia-sia, karena memang itu tadi. Ya udah teman-teman, semoga apa yang aku share kali ini bisa membantu teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen atau DM aja aku di Instagram @rari. Aku siap menjawab pertanyaan kalian kapan aja, bantu kalian apa yang mau kalian tanyain soal skincare, soal treatment, boleh-boleh aja. Aku memang bukan ahlinya sih, tapi kalau misalnya ada yang bisa aku bantu jawab, aku bakalan jawab ke kalian. Semoga kita semua acne fighter, bottom fighter, flag fighter, semoga kita bisa berjuang sama-sama untuk ya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi semangat terus ya buat teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, like, comment, serta share ya.